Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, atas kat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu bunyi jiwa Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Inti dari segala inti, saya ulangi, inti dari segala inti, pokok dari segala pokok persoalan negara Indonesia ini terletak pada alinea ketiga itu. Oleh sebab itu, sampai berulang-ulang saya sampaikan, jika ada surat dari warga Siddiqiyah ditujukan kepada saya, tidak ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, tidak saya baca. Tidak saya baca dan tidak ada keinginan membaca surat itu. Muspro. Coba perhatikan bunyi alinea ketiga itu. Itu baru bunyinya. Coba perhatikan letaknya di mana. Bukan di alinea 1, bukan di alinea kedua, bukan di alinea keempat, tapi alinea ketiga. Cara meletakkan saja tidak gampang. Belum bunyinya. Di antaranya 3 alinea ketiga itu, di antaranya isinya, di antaranya tidak bisa ketemu dengan akal pikir sehat kalau kita ini bisa merdeka, bisa mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut akal pikir sehat tidak mungkin bisa merdeka, tidak mungkin
bisa mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuatu yang tidak mungkin menurut akal pikir. Mengapa? Dalam kenyataan akal pikir pun tidak bisa membantah. Ternyata wujud. Ini kenapa? Disitulah keheranannya penyusun pembukaan itu 9 orang ahli fikir, tokoh nasional, pahlawan nasional itu pun bingung. Lah, atas kebingungan itu kemudian disampaikan di situ atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, bukan maha esa, maha kuasa. Tanpa itu mustahil kita untuk selama-lamanya tidak akan bisa. Jadi makanya di situ dijadikan mukaddimahnya kemerdekaan rakyat Indonesia. Dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Itu satu. Kalau dilihat dari segi Al-Quran persis zaman Nabiullah Sulaiman. Persis zaman Nabiullah Sulaiman. Sampai Nabiullah Sulaiman mengucapkan, karena tidak nalarnya bisa kerajaan Bilqis sekejap mata, lebih cepat dari kejap mata bisa datang. Langsung baca hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Perhatikanlah itu. Ada hubungan dengan teks proklamasi. Teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau di akhirnya ketiga, kemerdekaan rakyat Indonesia. Tapi kalau di teks proklamasi itu kemerdekaan bangsa. Di situ ada disebutkan ada waktu cepat, ada waktu secepat-cepatnya. Ada 2 waktu. Ada waktu singkat, ada sesingkat-singkatnya. Ini jarang yang meneliti masalah waktu. Dan ada hubungan dengan waktu yang disebut di ayat ketiga. Sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Bangsa kita ini telah dijajah mengalami penjajahan 434 tahun. Pernah dijajah Portugis, pernah dijajah Spanyol, pernah dijajah Inggris, pernah dijajah Perancis, pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Jepang. Sampai terakhir raksasa dunia sekutu berusaha ingin mengembalikan Belanda, jajah lagi dengan ototnya sampai Surabaya, dilumatkan oleh Belanda.
pun tidak berhasil. Coba melibatkan Jerman dilibas, Itali dilibas, Jepang dibom atom, semua tunduk. Tapi melawan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah di Surabaya gagal. Coba, raksasa dunia itu gagal karena berkat rahmat Allah. Padahal Surabaya di ultimatum kalau tidak meletakkan senjata sekian, Surabaya akan dilumatkan dari udara, dari bawah, dari bawah. Apa jawabannya? Anak-anak Surabaya masih utuh jati dirinya. Apa jawabannya? Dijawab cuma 2 kali. Allahu Akbar. Memang hancur fisiknya Surabaya, hancur. Korban 3.000. Tapi jati diri bangsa tidak akan hancur. Ya. Nah, di situ ada memang disebutkan dengan ini. Apa ini itu? Apa ini waktu? Apa ini tempat? Kan ini itu kalimat mengisyaratkan sesuatu yang dekat dengan kita. Itu ini, bukan itu. Duduk iko. Ini dekat. Jadi menunjukkan kemerdekaan itu memang diberkati sesuatu yang dekat dengan diri kita sendiri. Apa yang dekat dengan diri kita sendiri? Jati diri bangsa Indonesia itulah yang paling dekat. Begitu pula dalam proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini kemerdekaan Indonesia. Kan kata-katanya proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sampai di situ saja proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Karena sebelum itu ada kata-kata kami bangsa. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena sebelumnya itu ada kata-kata kami bangsa Indonesia. Bandingkan dengan lamanya. Dijajah 434 tahun dengan kata-kata proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Coba berapa menit itu? Dan itu istilah dalam Al-Quran itu atika qabla an taquma min maqamik. Akan kerajaan Bilqis akan saya datangkan kepadamu Nabi Sulaiman sebelum kamu berdiri dari dudukmu. Nah, itu dikatakan kata yang singkat. Lain dengan sesingkat-singkatnya. Jadi kalau proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia itu singkat.
ikut waktu yang cepat, waktu yang singkat. Adapun waktu yang singkat-singkatnya setelah itu, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan, pemindahan, bukan persiapan panitia kemerdekaan lain, pemindahan lain, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang mana ini yang dimaksud? Kalau yang pertama waktu singkat dan yang kedua itu sesingkat-singkatnya. Bukan pada saat itu, tapi pada hari Sabtu Legi. Sesingkat-singkatnya. Mendirikan negara. Kesatuan Republik Indonesia itu bukan waktu singkat, sesingkat-singkatnya. Nah, dua waktu itu termasuk dalam rahasia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Setelah berdiri, dasarnya Maha Esa. Sampai meletakkan sifat Allah itu serba hati-hati. Coba seandainya itu tidak dipasang untuk rohnya Undang-Undang Dasar 45 itu, seluruh rakyat Indonesia kufur. Tidak syukur kepada Allah, tapi syukur. Dikira kemerdekaan itu hasil perjuangan kita sendiri. Ini sombong, ini takabur. Tanpa pertolongan Allah. Tapi karena ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itulah yang menjiwai keinginan luhur. Jadi keinginan luhur ikhtiar, berkat rahmat Allah takdir, bertemulah takdir dengan ikhtiar, maka sesuatu yang dianggap mustahil tidak mustahil. Oleh sebab itu jangan melupakan berkat rahmat Allah. Dengan berkat rahmat Allah, sesuatu yang dianggap mustahil tidak mustahil menjadi mungkin. Dengan berkat rahmat Allah yang gelap jadi terang. Dengan berkat rahmat Allah itu yang lemah jadi kuat. Yadullah alal jamaah. Dengan berkat rahmat Allah sampai mestinya ratusan tahun coba jadi beberapa menit saja. Dengan berkat rahmat Allah yang dimatikan jadi hidup, dibleskan jadi muncul, ditendang tidak tumbang. Itu karena berkat rahmat Allah. Jadi jangan sampai melupakan berkat rahmat Allah. Maksud 9 orang itu baik pun setelah kemerdekaan maupun sebelum kemerdekaan saja, semuanya supaya disertai, dijiwai berkat rahmat Allah. Apa pertaniannya, apa pertahanannya, apa komunikasinya, semuanya total. Apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia ini awal sampai akhir tidak lepas disertai, dijiwai, diwarnai berkat Allah, rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita selamat dari kufur, selamat dari dosa takabur, selamat
dari dosa kufur. Tanpa iku ya Allah, tanpa iku ancaman Allah, inna azabi lasyadid, dalam surat Ibrahim. Jadi maklumatul haq ilahi yang bunyinya wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bukan kepada nikmat kecil, nikmat agung. Memang banyak orang-orang berceramah tanpa melihat nikmat besarkah atau nikmat kecil. Mengambil dalil la in syakartum itu keliru. Jadi la in syakartum itu masalah besar, masalah nikmat yang besar, yang agung, seperti nikmat kemerdekaan Indonesia dan sebagainya, nikmat kita diberi Pancasila dan sebagainya. Itu nikmat besar, itu yang patut maka ayat la in syakartum la azidannakum. Bukan oleh batine lengogas la in syakartum la aja. Itu salah. Salah letak, keliru pasang. Letaknya salah, pasangnya keliru pisan. Itu banyak orang-orang dakwah itu tidak ngerti letak, saenake. Sampai saya gitu, kalau tidak ada itu, surat itu juga saya tidak membaca. Tidak perlu membaca kalau tidak ada itu. Itu seringkali sudah kali. Itu hanya satu segi saja. Maka tadi saya katakan pokok dari segala pokok, sentral dari segala sentral. Negara kita itu terletak di alinea ketiga. Yang akhir kan kata-kata dengan ini kemerdekaan. Dan awal atas berkat cuma kemerdekaan, akan mengucapkan merdeka saja sudah negara memberi mukadimah berkat rahmat Allah. Itu sama dengan, karena itu rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Makanya berkat didahulukan, bukan rahmat dulu kemudian berkat, bukan. Berkat didahulukan. Coba kata-katanya. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa, bukan maha esa. Kalau sudah berdiri negara, itu membutuhkan dasar yang statis, bukan dinamis, dasar yang statis, maha esa. Tapi kalau mengenai perjuangan, maka dasar yang aktif, maha kuasa. Kan dalam rasa hati kita bisa membedakan antara maha esa dengan maha kuasa. Jadi tanpa pertolongan berkat rahmat Allah maha kuasa, mustahil kita bisa merdeka. Mustahil kita ini bisa mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetap menjadi bangsa yang dijajah.
Begitulah kalau kurang hati-hati memahami masalah wawasan rasa kebangsaan Indonesia, banyak kekeliruan. Sedikit usaha menurut kemampuan kepada warganya supaya tidak keliru memahami wawasan rasa wawasan kebangsaan ini menurut kemampuan saya, menurut kemampuan saya. Bagaimana saya mencontoh, menteliti titik komanya sampai saya bandingin dengan Al-Quran, hadis Nabi. Saya meneliti lambang ini loh, lambang negara Garuda. Itu sampai gak cukup 10 tahun saya teliti itu. Lebih dari itu. Jadi yang saya khawatiri ini, bagaimana kalau bangsa Indonesia itu tidak mengerti terhadap negaranya sendiri, bodoh terhadap negaranya sendiri. Apalagi nanti dicemoohkan orang lain. Apa kata orang lain, negara lain terhadap bangsa Indonesia? Terhadap kelahirannya, kemerdekaan saja tidak tahu. Ngono ati mimpin negara. Nah, ini saya dikati malu lah. Coba sampai teliti teks proklamasi. Adakah satu kalimat saja? Satu kalimat di awal sampai akhir, di akhir sampai awal, apa dibaca mulai tengah? Republik. Tidak ada. Satu kalimat saja tidak ada kalimat republik itu. Kami bangsa Indonesia. Pertama itu bangsa Indonesia. Dan di akhir itu atas nama bangsa. Bukan atas nama republik. Dan namanya Soekarno-Hatta, bukan Presiden Soekarno, bukan Wakil Presiden Soekarno, karena memang belum ada republik. Begitu. Sudah diulang berapa kali di teks itu sendiri menerangkan. Tapi karena kurang teliti, karena kebiasaan sudah, apalagi sudah ditulis di surat kabar, di pintu-pintu gerbang, apalagi diulas-ulas ke manis dirgahayulah 17 Agustus kemerdekaan Republik, coba ditambah dirgahayu. Jadi kebetulan karena pitulasiku kemerdekaan Republik Indonesia, bukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi sampai sekarang ini kalau yang merdeka 17 Agustus di Republik, sampai sekarang bangsa kita belum merdeka. Belum merdeka sih jajah sopo? Siapa bisa jawab? Padahal tanggal 17 itu sudah disahkan seluruh dunia. Dunia menjadi saksi kemerdekaan. Waktu jadi saksi, dunia menjadi saksi. Bagaimana tanggapan orang luar negeri? Kalau saya ke sini, dulu disiarkan kata kemerdekaan bangsa, sekarang kemerdekaan republik. Bagaimana tanggapan dunia terhadap kita? Padahal setelah itu pas gitu, Mutahar ajudannya Pak Kanohar cepat-cepat disusun lagu kelahiran bangsa Indonesia, kelahiran negara, kemudian 17 Agustus, nah itu susunan Mutahar.
Cikne ora, cikne ngerti kelahiran, akte kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia. Semono sampai saiki masih banyak itu yang keliru. Dirgahayulah 17 Agustus kemerdekaan Republik. Coba bagaimana dosanya? Wong 70 tahun lebih wis merdeka, diarani belum merdeka. Ini namanya jatuh martabat bangsa Indonesia. Republik Indonesia ini tidak pernah dijajah oleh siapapun. Negara Republik tidak pernah dijajah. Nah kalau memang itu kemerdekaannya Republik, siapa yang jajah Republik? Baru merdeka. Ini jatuh negara. Jadi jatuh bangsa sini, jatuh negara kita sendiri. Rumangsa bangga berbahagialah nek jatuh negara. Napa ngoten? Dosa itu, dosa. Nah ini negara sing ngelingno dosa pisan. Saya takut. Kalau bangsa Indonesia kok pernah gamelok ngelingno. Terserah sing dilingno. Ngandil apa ora terserah. Bukan bagian saya itu. Jadi jangan sampai menjatuhkan bangsa Indonesia sendiri. Jangan sampai menjatuhkan negara. Lo menjatuhkan negara karo bangsa kok bangga. Berbahagialah. Lah coba. Ini dosa apa ini? Alangkah besarnya. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita selamat dari dosa bangsa itu. Dosa politik yang besar. Kadang-kadang kalau ada yang ngelingno, orang yang ngelingno, dia dilarang. Ini bukan. Tidak usah dialog dengan orang yang tidak bisa berdialog. Diam saja. Kalau mau dialog duduk. Duduk jeluntrunge. Tidak bisa diajak berdialog. Jangan berdialog kepada orang yang tidak bisa diajak berdialog. Muspro. Biar dosa ini digawa nang kubur. Enggak syukur kepada Allah, enggak syukur kepada sesama manusia. Nah ini masalah besar itu. Maka saya tetap atas berkat rahmat Allah yang maha itu sentralisasi. Itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan semua warga Thariqah Siddiqiyah itu sadar. Saya hanya mengingatkan warga Thariqah Siddiqiyah. Nanti kalau mengingatkan warga di luar Siddiqiyah, sangat sombong. Itu ada. Jadi warga Siddiqiyah sendiri saja yang saya sampaikan. Semoga kita lestari dengan ajaran Thariqah Siddiqiyah. Karena itulah di antara isinya. Ajaran Thariqah Siddiqiyah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mahida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa adimu sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.